Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah berjemaah. Materi ibadah untuk kelas 4 di pertemuan yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh-solehah, pertama-tama yuk kita kenali apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan di luar sholat fardu atau sholat yang dilakukan selain sholat fardu. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawwu atau nawafil. Nawafil itu adalah jamak dari kata nafilah, yang artinya segala tambahan atau kelebihan yang baik. Jadi, sholat sunnah itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Ada juga yang dikerjakan secara berjemaah, bersama-sama. Bisa dipahami ya? Mudah kan memahaminya? Bisa tekankan bahwa sholat sunnah itu adalah sholat yang dilakukan di luar sholat fardu dan mengandung banyak kebaikan ketika kita melakukannya. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara munfarid sendirian, ada juga yang dikerjakan secara berjemaah atau bersama-sama, sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah bukan? Insya Allah. Nah, berikut kita sampaikan tabel sholat sunnah. Tapi tidak semuanya ya, hanya sebagian untuk mengenalkan kita tentang sholat sunnah yang munfarid dan juga yang berjemaah atau yang juga bisa dikerjakan kedua-duanya, sendiri sekaligus boleh berjemaah. Nah, perhatikan baik-baik. Sholat sunnah munfarid artinya sholat sunnah yang dikerjakan sendirian, tidak boleh berjemaah. Kemudian ada sholat sunnah berjemaah, ya, harus dilakukan secara berjemaah. Ada juga sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara munfarid sendirian dan juga boleh dilakukan secara berjemaah. Apa saja nih sholat sunnah yang munfarid? Kita kasih contoh 3 ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, istikharah, karena kita membutuhkan satu jawaban atau satu pilihan dari 2 atau banyak pilihan. Yang ketiga, tahiyatul masjid, yang kita lakukan setiap kali masuk masjid. Kemudian, sholat sunnah berjemaah, contohnya adalah yang pertama, idain. Sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian istisqa. Ada lagi kusufain. Sholat ini dilakukan berjamaah. Ya, jangan sendirian. Karena harus dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah yang dilakukan munfarid dan juga dilakukan secara berjamaah. Kita sampaikan
5 contohnya. Yang pertama, sholat sunnah duha. Kemudian tahajud, tarawih, witir, dan jenazah. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, pada materi ibadah ini kita akan mempelajari sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjemaah. Jadi, ada idain, istisqa, kusufain, duha, tahajud, tarawih, witir, dan jenazah. Sedangkan rawatib, istikharah, dan tahiyatul masjid tidak kita pelajari pada materi ibadah kesempatan kali ini. Begitu ya. Mari persiapkan untuk mempelajarinya agar bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, sholat sunnah pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah sholat sunnah jenazah. Sholat sunnah yang dapat dilakukan secara munfarid dan juga dapat dilakukan secara berjemaah. Tapi ingat, sholat sunnah jenazah tidak sama dengan sholat yang lain. Perhatikan ya. Sholat sunnah jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir sambil berdiri. Tentunya bagi yang mampu. Tanpa ada ruku dan sujud. Dan hukum melaksanakannya adalah fardu kifayah. Yaitu, jika ada satu saja yang telah melakukan di antara kaum muslimin, maka yang belum melakukan atau tidak mengerjakan tidak terhukum dosa dari Allah. Tetapi, jika ia melakukannya, dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Kemudian, jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam lurus dengan kepala. Dan lurus dengan lambung atau perut jika jenazahnya perempuan. Jangan sampai kebalik. Nah, itu ya. Oleh karena itu, fokus dan pahami. Sekarang, bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat sunnah jenazah? Tentunya yang pertama berniat dalam hati dan ikhlas karena Allah. Kemudian berdiri menghadap kiblat di depan jenazah sesuai ketentuan. Jika laki-laki, imam posisinya lurus dengan kepala. Jika perempuan, imam lurus dengan lambung. Ya. Kemudian kita bertakbir. Allahu Akbar. Setelah bertakbir membaca surah Al-Fatihah. Insyaallah semuanya sudah hafal dan mampu membacanya ya. Maka pada kesempatan kali ini tidak kita sajikan teksnya. Kemudian dilanjutkan dengan doa sholawat. Teks doanya ada pada buku halaman 138. Silakan dibuka. Ustadz akan contohkan bunyi bacaannya. Kalian mencocokkan dengan teks yang ada di buku ya. Kita sampaikan, perhatikan, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lakukan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Dan membaca doa untuk jenazah. Teks doanya ada buku PAI halaman 139 bagian kanan atas. Saya contohkan ya, bacaannya cocokkan.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa usilhu bima'in wa saljin wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adzabahu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Jika perempuan, dhamir hu-nya diganti dengan ha. Contoh. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian lakukan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Membaca doa untuk yang ditinggalkan, termasuk yang mensolatkan jenazah. Contoh teksnya ada di buku halaman 139. Di bawahnya contoh teks doa di takbir yang kedua. Kanan bagian bawah. Bagaimana bunyinya? Ustadz bacakan, cocokkan ya dengan yang di buku. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian bertakbir yang keempat. Allahu Akbar. Dan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi salamnya masih dalam posisi kita berdiri. Contoh bacaan salam ada di buku halaman 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga ketika sudah menoleh ke kiri, kita pun membaca doa yang sama. Begitu ya anak-anak ya. Contoh sholat sunnah jenazah. Dari pemahaman hingga tata cara pelaksanaannya. Semoga bisa dipahami, tentunya bisa jadi bekal bagi kita untuk melakukan sholat sunnah jenazah untuk orang-orang yang kita cintai dan juga saudara kita yang seiman. Semoga Allah memudahkan untuk kita mempelajari dan memahaminya dan dibimbing dalam mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan kita sudah di ujung pertemuan anak-anak. Tentunya tidak ada kata yang mulia bisa kita ucapkan sebagai wujud syukur kita pada Allah kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak ya atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik.